kemarin-kemarin di masyarakat saya teriak tentang Depok ini kota intoleran. Bahwa kita ingin menjadikan Depok yang kota yang toleran. Terus beredar lah di mana-mana bahwa saya ingin mengubah Depok menjadi kota yang tidak religius lagi. Saya dipertanyakan keagamaan gini. Buat saya itu orang-orang yang kalau dalam agama Islam namanya gibah. Bukan gibah aja, fitnah malah. Saya mendapat banyak informasi dari masyarakat. Ada misalnya nih ya, ada perumahan-perumahan di Kota Depok, bahkan ada kontrakan di Kota Depok yang orang mau beli rumah aja tuh harus ditanya dulu agamanya apa, KTP-nya apa. Saya pernah mengalami itu. Pernah juga Di Depok. ngalamin. Di Depok pernah? Iya. Tuh, Bang Aldi aja pernah ngalamin. Bener kan Bang? Pernah. Ini perumahan loh, dan ini kita di NKRI. Kalau kuburan nggak apa-apa. Depok ini belum jadi kota yang maju. Oke. Terus selama sekian puluh tahun ini dikelola oleh pemimpin yang berasal dari partai politik tertentu. Terus apakah nggak wajar kemudian kalau kita bilang kita mau perubahan? Ya wajar banget. Ayo kita mau perubahan. Kenapa? Kita ingin Depok menjadi kota yang maju. Kawan Akurat, kita berjumpa lagi dalam program Akurat Talk, kena tuh barang. Seperti sudah pernah kita bahas sebelumnya, tren pemimpin milenial di dunia politik terus menguat dari level global, nasional, bahkan sampai lokal. Di tanah air bisa dibilang bahwa pemilu 2024 tahun ini, khususnya arena pilkada, menjadi momentumnya. Banyak dari mereka yang tadinya lebih banyak bergerak di belakang layar, kini tampil ke depan mencalonkan diri untuk memimpin daerahnya. Salah satunya sudah hadir di studio Akuratko, calon wakil wali kota Depok, Chandra Rahmansyah. Terima kasih Bang Chandra sudah hadir di studio Akuratko. Bang Aldi. Bang Chandra, kita mau banyak ngulik nih. Pertama-tama dari sisi personalnya Bang Chandra dulu. Kita berbicara mengenai yang kita tahu nih ya, membaca literasi bahwa Bang Chandra tadinya kan pengusaha. Ya kan, tadinya pengusaha dan munculnya nama Anda di arena pilkada Depok membuat tanda tanya nih di benak banyak orang. Harus diakui Anda bukan tokoh politik yang sering manggung gitu. Yang sering manggung juga tidak pernah ada dalam radar-radar survei jelang pilkada Depok yang sebelumnya, sebelum penetapan nama. Siapa Chandra Rahmansyah? Mungkin banyak orang nggak mengetahui itu. Apalagi di panggung level nasional ya. Nah, mungkin Bang Chandra Rahmansyah bisa ceritakan siapa sih sebenarnya Bang Chandra ini gitu kepada kawan Akurat. Silakan Bang. Ya, Bang Aldi, makasih banyak nih atas waktu yang diberikan untuk saya bisa bersilaturahmi ke kantor Akurat dan diberikan kesempatan untuk bisa tampil ya di podcastnya Akurat, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sumber informasi juga nih buat semua teman-teman, khususnya warga Depok calon pemilih. Jadi saya setelah lulus kuliah, memang waktu itu saya diajak sama beberapa rekan untuk ada yang ngajak kerja, ada yang ngajak bisnis, ada yang ngajak tetap aktif di organisasi atau organisasi-organisasi politik atau sosial kayak gitu. Nah, setelah lulus dari Universitas Indonesia, kemudian waktu itu kan karena juga dulu waktu zaman masih kuliah, saya aktif di gerakan mahasiswa. Nah, sehingga setelah lulus, saya berpikir, ada sebuah hipotesa dari saya bahwa kita untuk kalau mau merubah bangsa ini, kalau kita mau merubah negara ini menjadi lebih baik, di wilayah lain setelah wilayah kampus tadi ya, saya harus punya eksistensi dulu di tengah-tengah masyarakat. Eksistensi dalam hari ini adalah yang saya lihat adalah yang paling penting adalah mandiri secara finansial. Sehingga saya memutuskan waktu itu nggak lanjut terjun ke politik praktis ataupun aktif di organisasi perpolitikan. Saya memutuskan untuk membuat perusahaan. Bisnis itu saya bisnis. Proyek pertama saya yang cukup besar itu juga waktu itu saya bisnis sama United Nation waktu itu. Kita ada perusahaan trading, terus ada sempat
ya usaha bersama teman-teman waktu itu ya, tapi memang saya buat perusahaan, saya majority juga di situ. Terus teman-teman minta saya jadi dirutnya, ya udah. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2005 ya kalau nggak salah itu ya, 2005. Nah, selanjutnya ya alhamdulillah seiring dengan perjalanan waktu bisnis saya berkembang. Ya teman-teman, mungkin teman-teman aktivis itu pada tahu saya lah, dikenalnya saya dulu banyak duit apa gitu. Tapi memang saya ya enjoy aja menikmati bisnis itu. Dan saya benar-benar merasakan sendiri bagaimana kita bisa berpikir rasional ketika kita sudah mandiri secara finansial. Jadi kita bisa melihat realitas politik, menganalisa juga sebuah perkembangan sosial politik, ekonomi itu lebih rasional dalam perjalanannya ya. Lebih mandiri gitu ya? Ya, mandiri secara finansial itu yang paling penting. Karena setelah lulus, semua manusia punya sejarah. Kita udah pernah punya catatan sejarah saat di era kampus kuliah. Ketika kita lulus, ya kita buat catatan sejarah baru. Karena ketika lulus kita kan sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Makanya ketika di kampus, kenapa sih kita beraktivitas sosial politik supaya kita nggak selalu di Menara Gading gitu loh, jauh dari realitas sosial yang ada. Kenapa? Karena setelah kita lulus kita kan masuk ke dalam gelanggang sosial itu sendiri yang sesungguhnya gitu loh. Nah, di tengah masyarakat itu. Nah, disitulah apalagi kemudian kita setelah itu kan kita punya keluarga, punya jadi bisnis menjadi pilihan waktu itu ya? Waktu itu bisnis jadi pilihan. Tapi sudah ada rencana jangka panjang untuk masuk ke politik? Tidak. Saat itu tidak. Karena gini, jadi gini, saya berpikir bahwa ketika kita hidup dalam satu negara, maka otomatis kita menjadi makhluk politik. Sebab dalam satu negara segala sesuatu diatur oleh politik. Itu yang saya ketahui saat saya aktif di gerakan mahasiswa waktu itu. Karena saya melihat sendiri ketika saya melakukan pendampingan ke petani, ke buruh, ke nelayan, melakukan aktivitas-aktivitas lain dengan anak bikin rumah singgah anak jalanan. Di situ saya melihat sendiri bahwa bagaimana realitas sosial itu sangat dan ekonomi ya sangat dipengaruhi oleh yang namanya politik. Tapi Anda memilih jalan pengabdiannya itu dalam berwirausaha berarti? Saya usaha dulu, tapi tetap ada yang menyarankan kepada saya beberapa rekan, jangan lu bisnis nggak apa-apa, tapi lu tetap jangan tinggalin jaringan politik, jaga terus jaringan politik. Maka saya tetap bersilaturahmi sama teman-teman aktivis. Ya hari ini teman-teman saya udah jadi, bahkan lu jadi kepala badan, ada yang jadi anggota DPR RI, ada yang jadi komisaris BUMN, direksi BUMN gitu. Saya sementara pilihan saya ini gitu, dan saya nggak pernah menyesal dengan pilihan saya. Nah kemudian pada 2014, ya memang saya waktu itu menjadi bagian dari pendukung Pak Jokowi saat itu. Pendukung Pak Jokowi karena saya lihat kan ini ada harapan baru buat bangsa Indonesia. Ya di situ kemudian baru mulai lagi tuh agak bergesekan dengan dunia politik praktis. Maksudnya praktis ya. Tapi kalau tadi yang saya bilang bahwa berpolitik menurut saya sebuah keharusan. Semua warga negara nggak boleh buta politik, nggak boleh tidak mengerti politik, nggak boleh tidak paham politik, karena segala sesuatunya diatur oleh kebijakan penguasa yang ini berkaitan dengan politik. Harga telur hari ini dengan harga telur 5 tahun lalu kan beda. Harga air mineral hari ini kan harga air mineral 7 tahun lalu juga beda. Bahkan harga toilet umum hari ini dengan harga toilet 10 tahun lalu juga beda. Dan itu semua karena pengaruh ekonomi politik. Anda memulai karir kan sebagai pengusaha di usia sangat muda waktu itu. Lalu masuk ke dunia pemerintahan tuh kan. Sebagai tenaga ahli di Kemenko Polhukam. Lalu juga tenaga ahli di One Team Press ya. Tim ahli di Dewan Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden. Itu mulainya Anda masuk ke dunia politik praktis di situ. Tapi dunia usaha masih berjalan. Usaha masih berjalan. Jadi tadi ketika 2014 kan udah mulai kecimpungan lagi nih karena mendukung calon presiden. Nah, setelah itu ya sama jaringan teman-teman yang ada mungkin karena mereka melihat saya punya kemampuan untuk analisis atau apa gitu, ya saya diajak bergabung dalam tim ahli di Kemenko Polhukam RI 2017 sampai dengan 2019. Nah, ya ketika bergabung di situ ya memang akhirnya ya kayak macam aktivasi lagi. Jadi teraktivasi lagi tuh jaringan-jaringan aktivis yang dulu, yang hari ini teman-teman ada jadi DPR RI, ada yang udah jadi
pokoknya pimpinan-pimpinan di organisasi masing-masing lah. Ya udah jadi terkoneksi lagi. Singkat cerita itu ya membawa Anda berjalan sampai diusung 12 partai. Nah, ini Koalisi menarik. Perubahan Depok Maju itu. Yes, Saat jadi gini. Ini hal yang menarik. Gimana ceritanya tuh? Jadi pada saat akhir Juli itu kan di Depok itu beberapa pimpinan partai politik. Akhir Juli kemarin nih? Yes. Beberapa pimpinan partai politik itu teman saya di Depok waktu zaman aktivis. Oke. Dan mereka tahu lah mungkin bagaimana kapasitas maupun kiprah saya lah di dalam dunia sosial politik ini, Mas. Nah, pada saat itu di akhir Juli saya ditelepon oleh satu pimpinan partai politik di Depok, disampaikan diskusi dulu masalah Pilkada Depok. Tiba-tiba dia bicara, "Bro, lu mau nggak dampingi Pak Supyan Suri? Ini Depok nih kita butuh pemimpin baru. Harus ada perubahan di Kota Depok. Karena Kota Depok sampai saat ini begini-begini. Istilah begini-begini aja. Iya, iya. Nggak ada perkembangan signifikan selama puluhan tahun terakhir." Terus saya bilang sama rekan saya, "Wah bro, nanti gini deh, gue istiqoroh dulu. Gue tanya bini dulu, gue tanya nyokap dulu deh," saya bilang gitu. Karena di ajaran agama yang saya yakini kan ada mekanismenya nih. Kalau untuk sesuatu ketika ini dirasa kita nggak bisa langsung kita putuskan, dan ini pilihan yang cukup penting ya untuk kita, karena ini terkait pilihan hidup kan. Ya mekanisme tanya Tuhan, namanya sholat istiqoroh karena saya Muslim ya. Ya udah. Setelah itu saya sholat istiqoroh. Saya tanya istri saya dulu saya tanya istri saya, bilang, sayang, ini aku demi Allah loh, aku nggak pernah cawe-cawe, aku nggak gerilya-gerilya loh. Iya. Saya gitu ke istri saya, takutnya istri saya marah. Takutnya istri saya marah, lu berarti diam-diam selama ini, lu ini gitu kan. Terus saya bilang ke istri saya, ini aku ditawarin untuk maju jadi wakil wali kota. Nah, terus istri saya cerita, dampingi siapa? Supyan Suri, aku bilang gitu. Ketawa istri saya, loh kenapa? Wah, aku nih 2 hari terakhir nih kepikiran orang ini terus nih, Supyan Suri, kata istri saya. Kenapa? Ya nggak tahu, mungkin apa gara-gara kalau kita kuartol ada spanduknya beliau kali ya. Mungkin ya. Kemudian istri saya bilang, aku sih lebih senang kamu jadi pengusaha ya, tapi kalau memang itu pilihan kamu ya aku dukung. Tapi ingat loh, kalau memang itu kan melayani masyarakat, kata istri saya. Kalau pengusaha lebih enak loh kamu ini, tapi kalau kamu pilihan kamu tuh aku dukung, kata istri saya gitu. Udah, istri saya udah dukung. Bilang gitu, saya istiqoroh. Malam itu juga saya istiqoroh. Kemudian saya telepon teman saya yang pengusaha. Maksud saya mau nanya pendapatnya, dan ya terus terang mungkin nama pengusaha kan mungkin ya ntar bantulah masalah keuangan, finansial, logistik gitu ya. Karena kan pasti butuh anggaran yang besar kan kalau nama pilkada begini. Nah ini menariknya, teman saya yang pengusaha malah bilang gini, di luar dugaan saya, Mas ini harus luruskan niatnya, bersihkan hatinya Mas, karena untuk melayani warga, melayani masyarakat. Ini unik ya, karena biasanya jawabannya mungkin kalau background pengusaha pasti kan gini, wah enak nih Mas, nanti banyak proyek nih, terus kita bisa cari duit nih di sana gitu. Tapi enggak, ternyata teman saya malah ngomongnya seperti itu. Tapi itu saya pikir, wah itu mungkin jawaban istiqorohnya. Kemudian teman saya nelfon lagi, minta malam itu juga saya ketemu Pak Supyan Suri. Saya bilang nggak bisa, minggu malam deh. Saya bilang. Yang pimpinan partai itu? Iya, pimpinan partai. Kan beberapa pimpinan teman saya nih, jaringan aktivis tuh. Ada pimpinan partai PKB, PDIP, Gerindra, itu jaringan aktivis saya dulu semua. Nah, kemudian saya bilang minggu malam. Oke, nggak apa-apa. Tapi dia nelfonin lagi terus, minta CV. Nelfon lagi minta CV. Akhirnya... Nanya nggak tuh alasannya apa sih, kenapa mesti gue gitu? Ya saya udah nanya waktu telepon pertama, enggak bro, gue tahu lo bro pantas untuk mendampingi kita, perlu sosok yang berani di Depok, yang muda, yang juga berintegritas dan udah rekam jejaknya, nggak perlu diragukan lagi dalam keberpihakan terhadap rakyat, kata teman saya itu ya, gitu. Itu sih dia bilangnya seperti itu. Nah kemudian tadi ya, habisnya besok masih nelfon lagi nih pagi minta CV.
teman saya ini. Padahal sudah bilang nanti saya masih tahan-tahan. Akhirnya paginya saya tanya ke ibu saya dulu. Ibu saya namanya tapi udah lanjut usia ya. Oh iya, ibu saya sih pasti menyetujui, merestui lah ya. Saya bilang sama teman saya, bro gini deh, daripada sebelum gua ngasih CV, kita ketemu dulu deh sama Pak Sofyan Surinya. Bilang gitu. Akhirnya yang tadi mau minggu malam, karena saya diuber CV itu saya nggak mau ngasih, ketemu dulu saya maunya. Lihat dulu deh cocok nggak, kalau nggak cocok kan ngapain. Jadi Mas Sofyan Surinya sendiri nggak pernah komunikasi sebelum-sebelumnya? Tidak. Jadi akhirnya saya ketemu beliau jam 11, janjian jam 10 tapi jam 11 yang baru ketemuan. Setelah itu jam 1 selesai saya ke Jakarta. Jam 2:30 saya ditelepon sama beberapa pimpinan partai tadi dengan Pak Sofyan Surinya juga. Meminta saya saat itu juga datang ke Warung Betawi Ngumpul. Warung Betawi Ngumpul itu punyanya salah satu tokoh politik di Depok, itu Pak Nuroji ya. Pak Nuroji itu kalau nggak salah dia 4 kali DPR RI ya, dari Gerindra, 3 atau 4 kali gitu. Dari Gerindra. Dia punya tempat namanya Betawi Ngumpul. Yang menjadi ketua tim sekarang kan? Warung Betawi Ngumpul itu jadiin posko tuh sama partai-partai. Saya disuruh datang, saya bilang nggak bisa, saya bilang. Ini mendadak, udah ada janji, teleponin lagi terus paksa. Akhirnya apa, saya mengalah, saya datang ya udah, akhirnya 5:30 saya nyampe sana. 5:30 sore. Ditunggu kok, pokoknya kalau datang ditunggu. 5:30 saya sampai sana, di situ udah ada pimpinan parpol se-Depok. Kemudian ada anggota DPR RI-nya juga, ada DPRD provinsi, ada DPRD kota gitu. Mereka pada nanya dan bagaimana pandangan saya terhadap Depok. Sama persis seperti yang pertama kali saya bertemu Pak Sofyan Suri dan persis yang pertama kali saya bertemu dengan teman-teman pimpinan partai, saya sampaikan. Begini ya, saya ditelepon, saya ceritain juga tadi, saya ditelepon, saya istiqoroh gini-gini. Hasil istiqoroh saya seperti ini, saya bilang. Bahwa kalau menurut saya ini, saya harus luruskan niat saya, bersihkan hati saya kalau melayani warga. Itu saya sampaikan ke Pak Sofyan Suri waktu pertemuan pertama, dan itu saya sampaikan juga ke teman-teman parpol. Saya bilang, saya paham, kita semua punya kepentingan, teman-teman parpol juga mungkin punya kepentingan. Apakah mungkin nanti ada kepentingan untuk terkait logistik dan lain-lain. Tapi itu silakan ya, tapi yang harus teman-teman paham bahwa ini saya. Istiqoroh saya seperti ini. Jadi kalaupun nanti saya maju ya jangan terlalu banyak untuk saya harus nyari anggaran dan lain-lain, enggak. Tapi saya pastinya fokusnya ke bagaimana melayani warga. Seperti itu. Nah kemudian parpol-parpol lain, pertama P3 sih Pak, ketua P3 itu dipanggil Prof Mashab. Kenapa Prof? Karena beliau ini udah 7 kali jadi anggota Dewan. Sampai hari ini rekor tuh kalau nggak salah. Di Depok? Di Depok. DPRD Depok. Dia bilang saya setuju sama Chandra untuk maju katanya. Akhirnya yang lain setuju semua. Kemudian setuju semua minta deklarasi saat itu juga konferensi pers. Nah Demokrat yang bilang, "Tar dulu saya protes nih sama Prof Mashab," katanya. Kenapa? Prof ini biasanya paling keras nih, paling kencang katanya. Apalagi kalau nanya-nanya, apalagi kalau masalah finansial, logistik. Ini kok nggak nanya-nanya sama ini, kok langsung setuju aja gitu. Prof Mashab bilang, ya hati saya udah cocok katanya. Ya saya sih ngelihat Bang Chandra udah bisa lah untuk mendampingi Pak Sofyan Suri katanya. Jadi waktu itu nggak ada berbicara mengenai pertimbangan elektabilitas? Nggak berbelit-belit, nggak ada logis, nggak ada biaya, nggak ada kayak gitu-gituan. Kemudian. Tapi sempat khawatir nggak, mentang-mentang gue pengusaha, jangan-jangan nih gue disuruh ke sini untuk menjadi penyuplai finansialnya atau ya ada kekhawatiran? Ada juga seperti itu. Makanya di situ saya tegaskan di awal bahwa ini loh hasil istiqoroh saya. Jadi saya juga nggak mau nanti dalam proses pencalonan saya tersandera ya sama pengusaha B, pengusaha C yang kemudian setelah saya jadi saya harus balas budi ke si A, si B, si C dalam bentuk proyek-proyek kayak gitu-gitu loh. Makanya pertama saya sampaikan ya apa yang saya yakini itu hasil saya nanya sama Tuhan tadi seperti itu. Nah Demokrat bilang belum setuju kan, Demokrat masih ada juga yang mau maju katanya, tapi masih nunggu telepon kalau nggak salah, akhirnya lagi di Eropa kayaknya. Taruh deh jangan hari ini deh kata Demokrat, Rabu aja. Ya udah, akhirnya nggak jadi tuh Sabtu sore itu. Kemudian hari Seninnya saya datang tuh, saya nemuin Pak Nuroji kan sebagai ketua tim pemenangan ya. Saya temui beliau, saya ngomong lagi sama beliau, Pak Nuroji, yakin Pak saya maju untuk mendampingi Pak Sofyan Suri. Pak, elektabilitas saya ini masih 0 loh. Saya orang nggak ada pasang spanduk, nggak ada pasang poster, stiker. Orang biasanya mau nyalonin setahun sebelumnya udah masang-masang, saya bilang.
Jangan nanti saya malah jadi liability bagi Pak Sufyan Suri. Jadi beban ya. Nah, tapi artinya kalau teman-teman punya calon lain yang lebih bagus, silakan Pak. Sepanjang ini untuk gerakan perubahan untuk Kota Depok, saya akan dukung. Kenapa? Saya ini udah puluhan tahun juga di Depok. Saya tahu bagaimana Depok berkembang stagnasi juga sampai sekarang kayak gimana. Jadi saya tahu, saya akan dukung siapapun itu, saya bilang. Terus Pak Nur Roji bilang, Bang, enggak gini Bang. Jadi gini, ini ada 8 calon Bang, kata Pak Nur Roji. Yang ini setuju, yang ini enggak, padahal enggak ada yang bisa ketemu Bang. Enggak ketemu semua. Ini ketemunya di Abang, kata Pak Nur Roji. Semuanya ketemunya di nama. Kata Pak Nur Roji ya, ketemunya di Abang. Memang sekarang tinggal 2 calon Bang, Abang sama si A ini, saya nggak usah sebut lah namanya siapa. Si A ini juga ponakan, keluarganya, masih keluarganya salah satu mantan presiden. Ya itu yang masih mau maju katanya. Tinggal 2. Nah cuman terus terang Bang, ini kami semua lebih beratnya condong ke Abang. Kita udah lihat Abang rekam jejaknya, saya juga udah nggak ngasal cek Bang, saya udah cek Abang juga katanya. Bahwa Abang yang akan bisa nih mendampingi Pak Sufyan Suri dan untuk mendongkrak Pak Sufyan Suri supaya kita bisa menang, kata Pak Nur Roji. Sekarang survei kita masih kalah memang Bang, tapi tipis, kata Pak Nur Roji. Udah ada 2 kali survei. Survei pertama kalah, survei kedua nggak beda jauh. Tinggal tipis katanya, kata Pak Nur Roji. Nah kemudian beliau bilang, ini tinggal 2 nama, Abang sama si A ini. Kemudian nanti tunggu aja Bang hari Rabu. Jadi Pak Nur Roji gimana? Menurut Pak Nur Roji saya masuk maju apa enggak? Bang, saya minta Abang maju. Masalah elektabilitas itu gampang Bang. Kita bareng-bareng kok sekarang semua. Saya ngerasain sendiri Bang. Saya kan juga kemarin pengusung yang kemarin Bang, kata Pak Nur Roji. Sebelum saya bersama-sama juga di Pemda Depok. Saya ngerasain Bang, aduh ini sangat eksklusif pemerintahannya. Hanya untuk kelompok tertentu, kata Pak Nur Roji. Yang petahana ini. Yes, hanya untuk kelompok tertentu. Jadi saya udah yakin kita semua mau perubahan hari ini di Kota Depok. Akhirnya saya, ya udah Pak Nur Roji begini Pak, bisa nggak Pak Nur Roji pastikan mesin partai akan bergerak? Karena ini katanya berkali-kali kalah yang saya dengar infonya karena mesin partainya kurang maksimal bergerak. Saya pastikan, saya yakinkan kali ini bergerak Bang, kata Pak Nur Roji gitu. Kita gotong royong, penting untuk perubahan Kota Depok. Nah sehingga ya udah Pak Nur Roji kalau gitu bismillah lah. Nah saya kalau memang harus Pak Nur Roji menginginkan saya maju, oke, saya bilang. Karena pada saat itu ya yang saya ingin pastikan sih keseriusan dari teman-teman parpol. Dan kenapa saya dan Pak Nur Roji? Karena beliau ketua tim, berarti mengkoordinir parpol-parpol lain. Ya udah akhirnya hari Rabu masih berdinamika, sampai Rabu pagi saya masih nelfon Pak Sufyan Suri. Pak Wali, saya bilang kan memanggil Pak Wali nih. Pak Wali, kalau memang ada orang lain yang lebih cocok, lebih bisa mendampingi Pak Wali, silakan Pak Wali. Saya nggak ngejar posisi wakil wali kota. Pendaftaran berarti ya? Nggak, hari Rabu waktu sebelum konferensi pers. Jadi kan tadi kan Sabtu, Seninnya saya nemuin Pak Nur Roji. Hari Rabunya menjelang konferensi pers itu, Rabu sore menjelang partai-partai rapat mau netapin. Itu saya nelfon Pak Sufyan Suri paginya. Saya sampaikan lagi, Pak Wali, silakan aja Pak Wali pilih yang Pak Wali anggap nyaman, cocok dan bisa mendukung Pak Wali. Jangan saya jadi beban, jangan gak enakan sama saya. Silakan pilih. Tapi sepanjang ini Pak Wali benar-benar serius untuk perubahan Kota Depok, saya akan dukung Pak Wali. Mau sebagai wakil atau tidak? Yes, saya sudah sampaikan seperti itu pertegas. Dan ini silakan dikonfirmasi ke Pak Wali. Bahkan bukannya Pak Wali, saya telepon juga Pak Masab juga saya telepon. Ketua P3 tuh, ketua terus PKB, PDIP saya telepon semua. Saya sampaikan seperti itu statement saya pada hari Rabu itu. Akhirnya Rabu sore tiba-tiba saya ditelepon, saya disampaikan bahwa semua memilih saya menjadi mendampingi Pak Sufyan Suri. Saya diminta datang ke Waktu yang Ngumpul, tiba-tiba konferensi pers. Memang jadi sangat-sangat cepat. Jadi bisa dikatakan saya bukan orang yang mempersiapkan diri ya jadi wakil wali kota. Elektabilitas nggak pernah masuk radar, manggung juga nggak pernah, manggung politik ya. Tapi menurut, ini kita masuk ke Depoknya nih. Ini kan tadi cerita bagaimana Anda tiba-tiba muncul. Depok sendiri di mata Bang Chandra itu seperti apa sih? Dan kenapa tadi Abang bilang sempat menyinggung ini nggak maju-maju, stagnasi nih, 20 tahun nih. Gimana ini Depok? Kaitannya juga nih, kenapa sih saya hari ini teriak-teriak terkait kuliah gratis gitu loh di Depok. Satu potret sederhana deh. Saya beberapa kali ngobrol sama
orang, yang mana itu tukang sapu di tempat saya, ada juga keamanan di tempat saya. Terakhir itu saya sama tukang sapu di tempat saya sih, tukang lingkungan, tapi dia tukang nyapu di jalanan, bersihin lingkungan, yang motongin pohon gitu di komplek. Dia datang ke saya, dia bilang, "Pak, tolong cariin kerja dong buat anak saya." Memang anak bapak lulusan apa? Lulusan SMA katanya. Wah, itu lulusan SMA hari ini agak susah loh Pak, saya nyariin kerjanya Pak. Nanti kuliah aja Pak, saya biayain. Oh gitu Pak ya? Iya. Pokoknya kuliah aja nanti saya biayain. Itu di kompleks saya ada, kalau mau ketemu orang juga bisa. Silakan tanya nih, cerita nyata. Ya udah Pak, saya tanya anak saya dulu. Beberapa hari kemudian saya ketemu dia lagi. Dia bilang, "Pak, anak saya nggak mau kuliah Pak. Anak saya maunya kerja aja." Di situ langsung saya sangat terguncang juga batin saya, dan sangat sedih gitu melihat, oh ini ya realitas masyarakat kita hari ini, bahwa anaknya nggak berani bercita-cita. Dia lebih memilih maunya langsung kerja aja. Yang kita lihat nih gini Bun, kita nggak bisa menyimpulkan oh berarti orang Depok atau anak Depok lebih memilih kerja dibanding kuliah. Tidak, itu menurut saya logika sesat pikir. Kalau kata Rocky Gerung, sesat pikir gitu ya. Iya. Pokoknya logika yang salah, logika linear yang salah lah. Tapi saya melihat, oh betapa inilah potret gagalnya pembangunan kita. Inilah potret gagalnya pengelolaan kota Depok selama berpuluh-puluh tahun saat ini. Bahwa ketika seorang anak nggak berani lagi bercita-cita, anak tadi udah nggak punya cita-cita tuh dia akan jadi presiden, udah nggak punya cita-cita dia akan jadi DPR RI, udah nggak punya cita-cita dia akan jadi dirut BUMN, bahkan udah nggak punya cita-cita untuk jadi sekedar kepala seksi di pemerintah kota mungkin gitu. Mungkin bagi dia lebih realistis untuk bertahan hidup aja, bekerja. Iya. Gitu. Nah, di sinilah potret ketidakadilan. Bahwa seorang anak tukang sapu sama anak saya, sama anak yang punya bakery, sama anak yang punya mall, itu semua harusnya punya hak untuk bercita-cita setinggi-tingginya. Dan pembangunan itu tujuannya adalah untuk manusia. Makanya saya bilang tadi potret gagalnya pembangunan selama ini. Pembangunan itu tujuan untuk manusia loh, untuk memanusiakan manusia. Nggak ada gunanya ya, mau bangun gedung sebanyak apapun, mau bikin jalan sebagus apapun, mau bikin, kalau kemudian tujuannya akhirnya manusianya nggak berani bercita-cita yang kayak tadi. Bahwa tadi yang saya bilang, semua anak-anak di Depok harus berani bercita-cita. Tapi ketika tadi ada anak yang bercita-cita, dan itu bukan satu orang tadi aja, saya udah beberapa kali kejadian kayak gitu, saya nanya saya mau nguliahin nggak mau. Dan Anda bisa menyimpulkan itu seperti gambaran ya, gambaran generasi muda Depok yang tidak berani untuk melakukan langkah untuk mengambil cita-cita, merebut impiannya gitu. Itu jadi gambaran nggak? Ya gambaran gagalnya pembangunan, nggak berhasilnya pembangunan yang dibilang Depok. Jadi kembali ke pertanyaan saya tadi, itu gambaran kota Depok di mata seorang Chandra? Yes, di samping permasalahan-permasalahan lainnya. Tapi itu strong point saya. Kenapa? Karena memang peradaban ya itu akan sangat tergantung sama sumber daya manusianya. Saya berpengalaman di bisnis. Mau modal kita segede apapun, kalau sumber daya manusianya bobrok, pasti hancur. Tapi mau modal kita sekecil apapun, kalau human capitalnya bagus, sumber daya manusia berkualitas, pasti akan berkembang. Jadi bagaimana kita punya harapan lagi sama kota Depok kalau kayak begitu. Nah, di samping itu ya kita bisa lihat sendiri. Ini jadi rahasia umum kok. Banyak anak mau masuk di sekolah negeri di kota Depok. Harus bayar sekian juta, sekian juta. Boleh Bang Aldi tanya deh sama teman-teman di Depok. Itu yang saya dapati ketika saya juga ke masyarakat, dan saya ngerasain sendiri karena anak saya kan awalnya sekolah di Depok SMP-nya. Mau lulus ditawarin kok. Masuk SMA ini sekian, ada yang kayak gitu. Kayak gitu. Tapi selama ini yang paling sering terdengar dari Depok itu kan isu tidak merata pembangunan. Pembangunan itu hanya berpusat di Margonda nih. Katanya orang Depok nih. Terus ada juga kapasitas sekolah yang tidak memadai, ya, terus tata kelola sampah yang buruk, fasilitas kesehatan, bla bla bla, dan buruknya transportasi publik. Ini semua benar apa separuh benar nih, menurut Bang Chandra?
Ya faktanya yang saya temui ketika saya keliling-keliling demikian masalah-masalah yang timbul yang diutarakan oleh masyarakat. Dan demikian juga ketika saya keluar ketemu teman-teman di luar, framing tentang Depok di luar itu macet. Kemudian sampah. Sekolah yang sampai ngukur-ngukur pakai meteran itu kan ada di Depok itu. Terus yang katanya apa? Manipulasi ini juga kan nilai ya. Iya, iya. Itu adanya untuk masuk ke sekolah di Depok. Adanya lagi banjir. Iya. Terus intoleran. Nah, itu nanti saya mau tanyakan juga. Disebutnya kota intoleran ya. Saya nggak asal ngomong loh. Ini data dari yang Setara Institute dan ini bukan organisasi sembarangan. Ini organisasi yang dipercaya oleh luar negeri bahkan seperti itu. Nah, hal-hal ini yang saya temukan ketika udah makin keliling-keliling di Depok terkait masalah kemacetan, akses-akses jalan yang memang segitu-gitu aja, rambu-rambunya juga nggak pernah jelas, nggak pernah ada revitalisasi transportasi publik gitu loh. Baik jalan Tol Iskandar maupun jalan Sawangan Raya yang sebenarnya itu udah load transportasi juga sangat tinggi, jalan Kartini Raya juga sama seperti itu. Jadi secara garis besar menurut Bang Chandra berbagai masalah itu ada nggak kira-kira gagasan besarnya yang untuk memperbaiki masalah-masalah yang ruwet itu, yang puluhan tahun ditelantarkan itu? Yes, jadi berawal dari mana dulu nih? Berangkatnya dari mana dulu yang mau kita perbaiki itu? Iya, pertama buat saya ketika saya juga justru nulis motivasi saya untuk mencalonkan jadi wakil wali kota oleh KPUD, saya bilang motivasi saya mewujudkan keadilan sosial bagi warga Kota Depok. Sebagaimana kita bernegara, tujuan kita di sila kelima juga kan sebenarnya untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuannya kita bernegara kan. Jadi memang kita harus mulai dari layanan dasar dulu. Bagaimana semua masyarakat punya hak terhadap layanan dasar, baik pendidikan maupun juga kesehatan. Seperti itu. Pendidikan, misalkan gini, kita bikin namanya jaminan bersekolah. Semua anak Depok harus bisa bersekolah. Nggak bisa lagi ada anak yang nggak kemudian karena nilai juga kurang, terus nggak mampu sogok menyogok, akhirnya nggak dapat kursi, akhirnya mau orang tuanya, karena orang tua kan pasti maunya anaknya sekolah kan. Dipaksakan nih masuk sekolah swasta, padahal dia nggak punya kemampuan bayar. Akhirnya yang terjadi apa? Dia lama-lama menghutang, ketika saya lulus ijazah ditahan. Dan hari ini kasus ijazah ditahan sangat banyak di Depok. Yang jumlahnya katanya nih ada seribuan lebih gitu. Nah ini nanti kita cek lagi data secara detail. Nah itu kan puncak gunung esnya tadi, ijazah ditahan misalnya. Nah, jadi jaminan bersekolah gimana? Ya pertama, ya kita harus lakukan penambahan dong sekolah-sekolah negeri yang ada di Depok, baik di tiap kecamatan maupun di kelurahan. Tapi sambil berjalannya proses penambahan sekolah negeri itu yang membutuhkan waktu, mungkin nggak bisa bulanan tapi tahunan. Kan ada proses pengusulan, belum anggarannya pengesahan, belum pembangunan, belum perekrutan gurunya kan gitu. Ada proses lah. Nah, anak-anak ini tetap harus sekolah. Jadi kita buat jaminan bersekolah. Misalkan begini, ada di Kecamatan Sukmajaya ada 100 kursi bangku SMP negeri. Terus ada lulusan SD 150. Berarti kan ada yang nggak ketampung. 50 di SMP negeri. Kalau kita biarkan kayak gini terus-menerus berjalan nih, ini semua akan bertarung kuat-kuatan duit lah, jangan kuat-kuatan duit, bukan sekedar nilainya tapi kuat-kuatan duitnya. Akhirnya yang kalah bersaing, yang ada 50 yang kalah bersaing, yang karena kurang nggak punya uang atau karena prestasinya dianggap kurang, dia nggak bisa masuk sekolah negeri. Padahal harapan orang tua masukin sekolah negeri kan utamanya karena biaya. Ya, kalau menurut saya sih kita mapping dong, kita mapping sekolah swasta yang ada di Sukmajaya dan sekitarnya. Kita cari bangku kosong 50, masukin semua ke sekolah swasta itu. Pemda yang bayarin. Dengan catatan sekolah-sekolah swasta yang ada, ya kita dorong, kita paksa untuk melakukan standarisasi sesuai dengan standar nasional. Sehingga apa? Ada dua isu yang bisa terjawab. Isu pertama masalah biaya, isu kedua masalah kualitas. Karena terkait pendidikan ini nggak boleh lupa nih, ada dua hal yang jadi bahan pertimbangan utama. Pertama masalah biaya, tapi nggak hanya cukup biaya doang kan, tapi kualitasnya gimana gitu. Nah tapi dua isu tadi bisa terjawab kalau kemudian tadi kita lihat masalah yang biayai sama standarisasi. Nah itu jadi buat saya jadi nggak ada lagi nih nanti anak Depok yang kemudian harus cogok menyogok
Dan nggak ada lagi anak Depok yang kemudian suatu saat nanti akan mengalami masalah ijazah ditahan. Oke. The next terus selanjutnya apa masalah pendidikan? Ya tadi kita bikinkan program kuliah gratis. Kuliah gratis di mana menurut saya slogan kita hari ini adalah perubahan untuk Depok Maju. Dan perubahan Depok Maju itu adalah Depok Maju adalah Depok yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Dan salah satu prasyarat untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi itu adalah pendidikan. Sehingga kita dorong mereka untuk mengenyam pendidikan tinggi. Padahal di situ banyak kampus-kampus berkualitas juga di Depok sebetulnya. Oh, nomor 1 di Indonesia. Tapi ada masyarakat UI. Depoknya bisa mengakses nggak? Nah, ini nanti kita lihat lebih detail datanya. Tapi kembali tadi, jangankan bisa mengakses, pertanyaan tadi masyarakat Depok bisa kuliah nggak kan gitu? Ada kampus nomor 1 di Indonesia di situ, ada banyak-banyak kampus, tapi orang Depoknya sendiri nggak bisa kuliah karena nggak punya biaya. Nah itu nggak boleh ada tuh yang nggak boleh kuliah, nggak bisa kuliah karena nggak punya biaya. Jadi menurut saya yang namanya perubahan untuk Depok Maju omong kosong kalau sumber daya manusianya masih berkualitas rendah. Maka kita pastikan bahwa semua warga Depok bisa berkuliah. Kita bikin kuliah gratis buat warga Depok yang nggak bisa berkuliah karena nggak punya biaya. Anda yakin itu anggaran kas daerahnya cukup untuk membiayai? Oh sangat cukup, sangat yakin, sangat cukup. Kita nanti dalam bentuk beasiswa dan juga bantuan kuliah gratis seperti itu akan kita berikan. Nah, kenapa itu menjadi penting? Ya itu tadi yang saya bilang, karena kualitas sumber daya manusia itu akan menentukan kemajuan peradaban. Kalau kita bicara Depok Maju kan berarti Depok yang menjadi kota yang maju kan gitu. Nah, sehingga nanti tercipta nih manusia-manusia yang berkualitas. Anggaplah lulusan ini kerjanya di luar Depok. Pasti uangnya balik lagi ke Depok juga, dia kirim buat anaknya, buat orang tuanya, buat adiknya, buat kakaknya gitu loh. Tapi tambah lagi juga kita dorong dengan pencipta pembukaan lapangan kerja di kota Depok. Dengan apa? Kita bikin dong BUMD-BUMD yang lain. Saat ini BUMD cuma satu, PDAM. Nggak ada lagi BUMD di Depok ini? Nggak ada, PDAM aja. Sementara kita bisa pasar aja bisa bikin BUMD. Jangankan pasar, parkiran bisa kita bikin BUMD. Jangankan itu lagi, bahkan sampah yang hari ini jadi masalah bisa kita bikin BUMD. Dari sampah-sampah kita bisa bikin pembangkit listrik. Iya, kuncinya sih inovasi. Dalam konsep saat ini, dalam konsep pelayanan pengelolaan sampah, kita bisa bersandar pada konsep ekonomi sirkular. Di mana nanti akhirnya juga terjadi proses daur ulang, kemudian ada konsep waste to energy. Jadi sampah bisa jadi duit, bisa kita bikin BUMD, apalagi yang lain. Nah, dengan ada BUMD-BUMD ini akan memiliki multiplier effect terhadap side bisnis yang lain. Karena BUMD ini pasti juga berkolaborasi sama swasta. Contohnya misalnya kita bikin BUMD perparkiran. Apakah kemudian nyetak karcis parkirnya di percetakan punya Pemda? Nggak mungkin, Pemda nggak punya perusahaan percetakan. BUMD sampah misalnya, kita pastikan sebelum sampah dibuang, ayo dipilah dulu. Ada yang organik, non-organik, B3. Apakah tempat-tempat sampahnya itu Pemda yang nyiapin? Nggak ada, Pemda nggak punya pabrik tempat tong sampah kan gitu. Pasti swasta. Nah multiplier efek tadi, set bisnis tadi, pasti dong akan membuka lapangan kerja. Nah ketika itu terbuka, maka ini akan diisi oleh sumber daya manusia Depok. Itu warga Depok tadi yang udah memiliki kualitas pendidikan yang baik. Jadi nggak ada lagi alasan nanti, oh diisi sama orang luar Depok karena orang Depoknya nggak ada yang mampu, nggak ada yang sanggup. Nggak ada alasan itu. Seperti itu. Bagaimana dengan isu kohesi sosial di Depok, Bang Chandra? Kami menanyakan ini karena kerap juga terdengar kasus tadi ya, intoleransi di Depok. Bahkan Depok masuk kota paling intoleran selama beberapa tahun terakhir. 2020, 2021 sampai 2023. Apa pendapat Anda dan bagaimana Anda mau mengubah citra image yang buruk ini tentang Depok? Saya nih kemarin-kemarin di masyarakat saya teriak tentang Depok ini kota intoleran. Bahwa kita ingin menjadikan Depok yang kota yang toleran. Terus beredar lah di mana-mana. Bahwa saya ingin mengubah Depok menjadi kota yang tidak religius lagi. Saya dipertanyakan keagamaan gini. Buat saya itu orang-orang yang kalau dalam agama Islam namanya gibah. Bukan gibah aja, fitnah malah. Jadi orang-orang yang teriak itu hari ini, yang entah buat kepentingan apakah partai politik tertentu atau lawan politik saya, kasihan banget deh kalau menurut saya sih. Kalau masih sampai harus fitnah ataupun gibah karena mungkin ketakutan akan sosok saya atau Pak Sufyan Suri atau apa yang kita bicarakan. Yang mana padahal
Apa yang saya bicarakan itu berdasarkan Fakta. data. Iya, iya. Kita bicara Depok kota intoleran. Itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute. Dan Setara Institute ini bukan lembaga sembarangan, dipercaya loh sama internasional juga. Dan fakta di lapangannya gimana? Saya mendapat banyak informasi dari masyarakat. Ada misalnya nih ya, ada perumahan-perumahan di Kota Depok, bahkan ada kontrakan di Kota Depok yang orang mau beli rumah aja tuh harus ditanya dulu agamanya apa, KTP-nya apa. Saya pernah mengalami itu. Pernah juga Di Depok. ngalamin. Di Depok pernah? Iya. Tuh, Bang Aldi aja pernah ngalamin. Bener kan Bang? Pernah. Ini perumahan loh, dan ini kita di NKRI. Kalau kuburan nggak apa-apa, karena beda mungkin madepnya antara orang Islam, orang Muslim beda, mungkin cara ini juga beda ya silakan. Ini kuburan nggak apa, tapi perumahan. Iya, iya. Kita nih NKRI, hidup dalam bingkai NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Masa orang mau beli rumah ditanya dulu KTP-nya apa? Biarkan orang non Muslim, orang Hindu, orang Buddha semua berdampingan hidup. Saya ngalamin Kenapa? itu tahun 2015 loh. 2015. Hampir 10 tahun lalu. 10 tahun itu lalu. Udah berlaku berarti ya. Makanya saya bilang kemana-mana. Yang namanya kalau ada kemudian orang mau nyalon hari ini bantu yang namanya rumah ibadah sekian puluh juta, sekian ratus juta, jangan langsung disimpulkan bahwa ini orang toleran, bukan. Apalagi menjelang pilkada. Iya, iya, iya. Tapi bahwa lihat dong praktek di lapangan, praktek sosialnya lihat. Bisa nggak sih pemerintah kota ini ngeberesin masalah-masalah ini? Ternyata kan enggak. Saya agak gemes ngomongin ini, kenapa? Tadi karena saya aneh aja nih, kita hidup di NKRI. Di Indonesia loh yang kita katanya Bhinneka Tunggal Ika, katanya Pancasila gitu loh. Tapi kok untuk tinggal aja masih harus dibeda-bedakan. Yang ini nggak boleh ya kalau bukan agama tertentu kayak gitu loh. Dilihat KTP-nya dulu, jadi hanya untuk agama tertentu. Makanya kemarin sejalan dengan pernyataan disampaikan oleh Pak Supyan Suri waktu kita bisa deklarasi bahwa kami komit, kami akan buat Depok menjadi kota inklusif. Depok bukan kota hanya untuk kelompok tertentu, tapi Depok untuk semua. Kami akan menjadi wali kota untuk semua. Mengingat tadi yang dibilang kohesi tadi, bahwa Depok ini kota yang heterogen. Heterogen loh. Iya, iya. Ada sukunya macam-macam, latar belakangnya macam-macam. Tapi yang saya soroti juga tadi, latar belakang ekonominya juga macam-macam, di mana kesenjangannya cukup lebar. Lebar. Oke. Bang Chandra, selanjutnya nih. Bagaimana sejauh ini kerjasama dan komunikasi person to person ya dengan Bang Supyan Suri, pasangan Anda calon wali kota kita itu? Apa yang paling menonjol dari pribadi Bang Supyan Suri sendiri menurut Anda, sehingga Anda kayaknya kan udah pernah ngobrol juga kan ketika di sounding, yuk pasangan sama Supyan Suri, Anda ngobrol dong. Itu pertama kali juga bertemu dengan Supyan Suri, apa yang paling kalau Pak Supyan Suri ini saya nilai orang brengsek atau saya nilai ini orang nggak baik, saya pasti nggak akan mau jadi wakilnya. Tapi saya lihat setelah saya pertama kali bertemu beliau dan setelah saya berinteraksi, berdiskusi dengan beliau, saya nilai ini beliau orang baik, itu satu. Itu dulu yang paling penting. Karena konsep itu banyak, konsep mau ngerubah kota itu banyak, konsep terkait tata kota itu banyak, konsep terkait ngatasi sampah dan lain itu banyak. Tapi ada nggak will-nya dari pimpinannya? Kalau kemudian masih berpikir ini harus kelompok ini, atau masih eksklusif kayak gitu-gitu dan will-nya nggak ada, itu susah. Dan kalau ini pimpinan orang baik, menurut saya ini akan bisa. Dan saya lihat itu pertama yang saya dapat, dia orang baik. Kedua, dia orang memahami persoalan. Kenapa? Karena dia dari dulu, dari awal memang sebagai birokrat tulen ya, 20-an tahun sebagai birokrat, lulusan IPDN, doktor pula loh di IPDN. Jadi saya rasa beliau orang yang mengerti dan memahami persoalan, sehingga bisa nih bersama-sama kita dalam melakukan tata kelola pemerintahan guna mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Seperti itu. Nah, kemudian yang saya rasakan ya selama ini bahwa nggak ada masalah apa-apa dengan beliau. Yang penting kita kompak, kemudian bersama-sama ayo kita memimpin Depok dengan niat baik untuk perubahan menjadi Depok maju. Karena diskusi saya pertama Pak Supyan Suri, diskusi itu bukan diskusi Pak nanti ada proyek apa, Pak nanti kita bagi proyek apa, atau Pak kan bagi jabatan apa, nggak ada. Tapi diskusi pertama kita diskusi tentang kota Depok. Bagaimana saya melihat potret tata kelola juga yang menurut saya sih nggak masuk di akal saya ya. Bisa gini, waktu saya ke Lewinanggung, saya nanya sama orang Lewinanggung, kalau mau
ngaduin aspirasi langsung ke gedung DPRD atau mau ngurus surat-surat ke pengadilan atau mau mengurus dokumen-dokumen terkait tanah ke BPN, naik apa angkutan umumnya? Itu orang di Luyunanggung bilang ke saya nggak ada angkutan umum. Terus saya ngobrol sama orang yang di Cinangka sama Kedaung. Mereka bilang 3 kali naik angkot. Yang nggak tahu bahwa baru ada angkutan wuling ya, baru 1-2 bulan belakangan ini nih. 1-2 bulan atau 3 bulan nggak tahu nih, baru lah. Jadi belum banyak yang tahu juga nih, ada yang nggak tahu. Yang nggak tahu bilang 3 kali naik angkot terus naik ojek, Pak. Tapi yang udah tahu juga bilang ya Pak, 3 kali terus naik lagi wuling Pak, 4 kali Pak. Itu pun kalau dari Cinangka atau Kedaung tadi itu bisa 2 jaman tuh kali naik angkot karena apa? Macetnya, Sawangan, jalan Sawangan. Wah, neraka itu. Lebih cepat kita ke Bandung naik bus gitu daripada dari Sawangan ke GDC ketika lagi pas macetnya ya. Ya kan nggak mungkin dia ngurus-ngurus itu ketika tengah malam kan nggak mungkin Pak. Memang tengah malam jam 12 malam nggak macet, jam 1 kan enggak. Seperti itu. Jadi bayangkan publik mau menjangkau pusat pelayanan publik nggak ada transportasi publik. Atau publik mau menjangkau pusat pelayanan publik, transportasi publiknya tadi sangat minim. Tata kota macam apa yang kayak gitu? Dalam teori tata kota modern yang saya tahu ya, transportasi publik itu bagian penting dari kota itu sendiri. Ya, itu wajahnya. Jadi bisa kita simpulkan, inilah wajah kota Depok hari ini. Maka kita simpulkan bahwa Depok ini belum jadi kota yang maju. Oke. Terus selama sekian puluh tahun ini dikelola oleh pemimpin yang berasal dari partai politik tertentu. Terus apakah nggak wajar kemudian kalau kita bilang kita mau perubahan ya? Wajar banget. Ayo kita mau perubahan. Kenapa? Kita ingin Depok menjadi kota yang maju. Ayo kita rubah kota Depok. Good point nih. Oke Bang Chandra, terakhir. Closing statement Anda tentang mimpi dan ajakan Anda memajukan kota Depok. Terus terutama kepada ya generasi kita nih, lettingan kita, anak-anak milenial ini. 52% ya Bang ya, kalau nggak salah di Depok itu pemilihnya adalah anak muda. Menurut data KPUD Depok, pemilihnya adalah 52%. Anak muda? Yes. Saya punya mimpi ingin menjadikan kota Depok ini kota yang memanusiakan manusia. Kota yang mana di dalamnya anak-anak muda semua berani bercita-cita setinggi-tingginya. Gak salah dong kalau kelak ada presiden Indonesia dari kota Depok. Saya punya mimpi itu gak salah dong. Gak salah dong kelak, bahkan saya juga bisa bermimpi bahwa kadang mungkin nanti sekjen PBB itu dari orang yang lahir di kota Depok. Oke. Nggak salah dan itu bukannya utopis, mimpi bukannya berhayal. Tapi bukan hanya mimpi bahwa ini based on realitas yang ada. Kalau Depok udah menjadi kota yang maju, bahwa nggak ada salahnya bahwa kita harus punya mimpi yang setinggi-tingginya dan semua anak muda, semua masyarakat kota Depok harus punya mimpi yang sama. Jadi orang-orang tua yang ada di Depok juga nggak khawatir lagi. Orang-orang yang hari ini jualan gado-gado, jualan sosis bakar, bapak-bapak yang hari ini jadi narik ojol, itu kan semua rata-rata tujuannya supaya pendidikan anaknya bisa setinggi-tingginya. Ketika kita udah kasih jaminan bahwa yuk tenang aja anak yuk tinggal di Depok udah pasti bisa kuliah, maka dia akan berusaha dengan tenang pikirannya. Nggak perlu curang, nggak perlu jahatin orang, cukup dengan jujur walaupun untungnya dikit, oh tenang aja, toh anak saya udah selama tinggal di Depok udah pasti bisa merasakan pendidikan hingga pendidikan tinggi kok, gitu loh. Sehingga tadi ya cita-cita saya adalah bagaimana kita mewujudkan keadilan sosial bagi warga Depok. Sebagaimana cita-cita bangsa ini yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam konteks Depok, di mana saya menjadi wakil wali kota nanti insya Allah, ya kita akan wujudkannya di Depok dengan kewenangan yang kita miliki. Dan saya pastikan Pak Sofyan Suri dan saya bertekad sekuat tenaga dan seserius mungkin, sebaik mungkin, seadil mungkin akan berusaha melayani dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat kota Depok. Karena bagi saya dan sudah saya bicarakan kepada yang lain, bahwa jadi wali kota atau wakil wali kota itu jabatan biasa-biasa aja. Lebih enak jadi pengusaha. Duit gua yang nyari, mau gua apain juga bebas. Ketika nanti kami jadi wali kota dan wakil wali kota, bahkan
gelas air mineral yang ada di meja kami nanti, itu adalah uangnya dari pajak rakyat. Maka ketika nanti masyarakat kita cerdas, pendidikannya tinggi, maka dia nggak bisa dibohong-bohongin lagi, mereka akan jadi kritis. Sehingga kami, wali kota maupun wali kota, tidak bisa lagi main-main, apalagi main-main dengan uang rakyat. Seperti itu. Oke. Bang Chandra, terima kasih banyak atas waktunya. Perbincangannya daging semua nih. Makasih Bang Aldi. Thank you Bang Chandra. Semoga perbincangan kita barusan bermanfaat buat Anda, kawan akurat. Kita akan bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Akurat Talk, kena tuh barang. Oke.